Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pertemuan lalu kita membahas bagaimana agar anak-anak kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini bagaimana agar anak-anak kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini adalah satu rangkaian yang ada, gitu ya. Mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Islam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini menjadi satu pondasi untuk melangkah menjadi muslim yang baik, dan cinta ini akan mendorong untuk beramal soleh. Inti dari rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada diri kita, daripada harta kita, daripada anak-anak kita sendiri. Suatu ketika sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dicintainya daripada dirinya, daripada hartanya, dan dari orang tuanya. Maka Umar pun berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segalanya kecuali diriku. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Tatkala Umar kemudian Umar menyampaikan, sungguh engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, sekarang baru sempurna keimananmu wahai Umar. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum saya lanjutkan tentang ini, buah dari ini, mencintai Rasul ini, artinya kita akan menggunakan petunjuk Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak mengikuti perasaan kita ketika kita memutuskan sesuatu. Ya, barusan sebelum saya mengucapkan salam ini, ya, saya masih menjawab pertanyaan seorang dari Jawa Barat, ya, WA gitu. Boleh berdosa nggak Ustaz kalau saya menyerah, saya tidak melanjutkan pernikahan sama suami saya gitu. Sementara tidak ada alasan syar'i yang dia boleh untuk berpisah, minta cerai hanya karena misalnya ya yang tidak pelanggaran syar'i besar gitu, tidak pelanggaran syar'i begitu, hanya sisi kecemburuan dan sebagainya kayak gitu, lumrah sebenarnya gitu ya. Lumrah. Kalau ada hal-hal yang kurang pas dan sebagainya gitu, ya coba dikomunikasikan, ya bukan kalau nggak pas aku nyerah aja lah gitu, aku pisah aja lah gitu. Sungguh sebenarnya saya kurang berkenan ketika dikonsultasi ini tentang boleh nggak saya cerai gitu. Konsultasi ke Harmonicare
itu bagaimana ya Ustaz biar rumah tangga saya baik-baik saja, yang tadinya mungkin sudah mulai ada goncangan, kemudian gitu ya, bukan saat saya mau cerai ya tolong jadi saksi gitu, saya nggak bersedia gitu. Ya, harmoni care berdiri tidak untuk itu. Silakan tuh yang mau begitu konsultasi ke yang lain gitu. Karena kadang-kadang ketika sudah sampaikan ini begini masih aja mengikuti perasaannya gitu, tidak ngikutin Rasulullah SAW. Padahal kita bagaimana agar mempertahankan rumah tangga ini dalam rangka ya menjalankan syariat, walaupun syariat itu menjadi solusi terakhir gitu ya. Kalau sudah betul-betul pelanggarannya besar gitu ya, dan itu pun menempuhnya ada langkah-langkahnya gitu. Padahal belum tahap 1, 2 belum langsung cerai gitu ya. Jadi ini salah satunya yang konsekuensi mencintai Rasul itu ya berarti perasaan kita pun karena lebih mencintai Rasul daripada diri kita sendiri gitu. Rasul menghendaki apa dalam hal begini? Oh begini ya sudah, walaupun mungkin kita kayaknya sedang kurang enak, kurang nyaman ketika diputuskan begitu, tapi karena Rasul menghendaki begini ya ikuti. Itu buah konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jika memang masih diperbaiki, bukan dilepas. Mengapa harus mencintai Rasulullah SAW? Ya ini pondasi keislaman kita ya, pondasi keislaman kita, termasuk syahadat Rasul tadi. Mencintai Rasul itu nanti mencintai Allah, beriman kepada Allah. Mencintai Rasulullah SAW akan memudahkan kita untuk semakin memuliakan Rasulullah, akan memudahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah SAW, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini akan memudahkan. Jadi pijakannya itu, pondasinya itu. Kalau ini enggak, kadang-kadang yang ngikutin tadi sekali lagi ngikutin logika yang tidak sesuai syariat atau perasaan. Kenapa harus mencintai Rasul juga? Karena Allah telah memilih Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah Islam yang agung ini. Betul pilihan Allah, sebaik-baik pilihan ya. Nah, kenapa lagi? Kenapa? Karena beliau dalam setiap doanya selalu memohon kepada Allah, selamatkan umatku, wahai Rabbku, selamat umatku. Ya, saya pernah mendapatkan satu kajian itu Rasulullah SAW itu masing-masing nabi itu punya mimbar gitu ya. Nah Rasulullah itu turun dari mimbar itu ya untuk memastikan umatnya itu selamat, melewati sirat ya supaya masuk surga gitu. Sedemikian ya Rabbku, selamatkan mereka gitu. Begitu mencintai umatnya gitu. Nah, masa kita nggak mencintai Nabi yang sedemikiannya? Seberapa rindu kita kepada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW itu senantiasa merindukan kita. Beliau pernah menangis ketika sedang duduk bersama para sahabat karena kerinduannya kepada kita. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan.
saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah melihatku. Nangis, Rasulullah rindu gitu. Ya, rindulah minimal kita bisa berziarah ke makamnya gitu ya, minta sama Allah SWT untuk bisa ke sana. Berikutnya lagi, seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintai. Kalau kita mencintai Rasul, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Rasul. Anas bin Malik pernah meriwayatkan bahwa ada seorang Arab mendatangi Rasulullah SAW, bertanya, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu datang? Rasulullah SAW menjawab, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyongsongnya, menghadapinya? Dia menjawab, kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau akan berserta orang-orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barangkali mungkin amal kita sedikit kurang banyak seperti para sahabat gitu ya, tapi kalau kita itu memiliki cinta besar kepada Rasulullah SAW, kita bisa dikumpulkan bersama beliau. Dan ini sampaikan ke anak-anak kita. Ini kita akan mulai mengapa harus menanamkan cinta Rasulullah SAW kepada anak-anak. Yang pertama, masa anak-anak di usia awal merupakan saat penting dalam membangun kepribadian. Ya. Jika sejak kecil, kemarin kita udah bahas sejak memilih pasangan itu penting juga ya. Sejak memilih pasangan ini penting. Nah, kalau ini sejak kecil ya sudah ditanamkan begitu, maka setelah besar maka terjadilah kepatuhan, insya Allah. Kepatuhan. Jika anak terbiasa mencintai Rasulullah SAW sejak kecil, maka dia akan mudah menerima kebenaran, menerima kebaikan-kebaikan. Misalnya disampaikan, ini ada hadisnya, oh itu ada hadisnya, ya. Ini Rasulullah melakukan seperti ini, oh ya, diikuti. Kalau tidak dibiasakan, ya tidak dikisah-kisahkan, tidak diceritakan, gitu. Kadang besarnya itu akan lebih sulit itu ya membawa anak-anak kita kepada kepada ya, kebaikan. Perjuangannya lebih. Anak merupakan amanah yang dititipkan kepada kita, ya. Allah menitipkan anak kepada kita. Karena itu pada hari kiamat nanti Allah terlebih dahulu akan meminta pertanggungjawaban orang tua terhadap anaknya sebelum tanggung jawab anak terhadap orang tuanya. Kita ini akan dimintai pertanggungjawaban dulu bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita, sebelum nanti gimana kamu perilakunya sama bapak ibumu. Iya, selama ini harus berbakti, seakan-akan untuk anak loh ya. Tapi ini diingatkan bahwa kita sebagai orang tua ini akan dimintai pertanggungjawaban dulu, sejauh mana kok anak saya tidak berbakti ya. Nah, kamu sudah mendidik apa belum? Makanya
sudah menanamkan cinta kepada Allah, sudah menanamkan cinta kepada Nabi-Nya apa belum? Ini penting nih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, barang siapa meremehkan pendidikan yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat kepada anaknya, dia menyia-nyiakan anaknya begitu saja. Artinya menyia-nyiakan dia bukan buang ya kurang open, kurang punya waktu, nggak ada waktu ngobrol, nggak ada waktu bermain bersama, bercanda gitu, tidak mendidik, gede dewe gitu, dididik oleh lingkungan, menyanyiakan. Berarti dia telah melakukan tindak kejahatan yang sangat besar kepada anaknya. Ingatlah, mayoritas kehancuran akhlak anak-anak disebabkan oleh perilaku orang tua yang menyia-nyiakan mereka. Jadi anak-anak yang menyimpang ini akibat dari mana? Dari orang tuanya yang menyia-nyiakan atau lalai dalam didik anak. Bukan otomatis, kan aslinya fitrahnya lurus tuh. Orang tua yang mengabaikan mereka dengan tidak mengajari perkara-perkara yang diwajibkan dan disunahkan agama, berarti telah menyia-nyiakan masa kecil anak-anak mereka. Akibatnya ketika mereka telah besar, para orang tua tersebut tidak bisa mengambil manfaat dari anak-anak mereka. Ini Ibnu Qayyim menyampaikan demikian. Hari ini kita dapati luar biasa mungkin ya, anak-anak itu kalau di media apa dan sebagainya itu kok sebegitunya gitu. Pertanyaannya di mana orang tuanya? Kemarin ini saya mendapat WA dari salah satu peserta Harmonika Bunda. Saya sampaikan contohnya. Tadi sore disuruh seorang ibu dengan putrinya yang berusia 18 tahun. Ini penyimpangannya begini. Dia sok mendapati chattingan, bukan chat ya, chattingan ya, WA-an itu dengan teman lelakinya mau nginep di penginapan dengan alasan mewawancara kerja di luar kota. Dan juga ada foto si anak hanya menggunakan tank top yang dikirimkan ke lelaki itu. Dia bingung bagaimana menasihati putrinya agar tidak semakin parah. Terus ya saya jawab, itu sudah sejauh itu ya. Ini tidak mendadak, mesti ada proses penyimpangannya. Apakah orang tua sibuk, jarang ngobrol, terutama ayah. Ternyata di situ ya ada tidak harmonis, sering cekcok, ada KRT. Ya, artinya anak seperti itu tuh akibat gitu. Akibat, apalagi tidak ada pendidikan gitu ya. Yang hari ini belajar parenting itu juga bukan hal yang merupakan kebutuhan seakan-akan gitu ya. Hal gimana ya, padahal ini yang menjadi sumber-sumber masyarakat bukan nanti anak-anak kita yang sekarang kita rawat, yang sekarang kita asuh, yang sekarang kita didik, ini nanti ke depan ini kan jadi anak-anak yang akan tumbuh untuk memperbaiki kehidupan sosial yang mungkin sudah semakin menyimpang begini gitu ya. Sementara mungkin fokus gitu ya, kalau ya fokus itu kok ini lagi ekonomi lah begini gitu.
betul itu juga nggak salah ya untuk nafkah dan sebagainya. Tapi sampai melalaikan yang investasi besarnya itu anak itu ya amat disayangkan. Kenapa demikian? Karena memang tidak menjadi prioritas. Tidak menjadi sebuah prioritas bahwa keluarga ini harus didahulukan daripada yang lain-lain. Kerja sama anak harus milih, sama keluarga milih mana? Ya harus milih keluarga dulu. Karena kerja itu bisa ada tempat lain gitu. Bisa ada cara lain gitu. Misalnya harus kalau LDR misalnya itu bisa kan pulang kumpul sama keluarga, cari tempat di daerahnya misalnya gitu. Kadang nggak menjadi sebuah prioritas gitu ya. Kayaknya setelah dikasih materi itu merasanya sudah tanggung jawab betul gitu. Padahal kosong jiwanya anak-anak gitu. Bahkan kemarin saya memperkaya ilmu itu upgrading, saya lihat video itu bahkan anak-anak yang tidak pernah digendong, yang tidak pernah diusap-usap kulitnya, kulit punggung, tangan gitu ya, tidak pernah disentuh gitu, itu mengalami gampang negatif gitu. Gampang negatif. Jadi ketika ada orang senyum, ngapain senyum-senyum? Itu gitu. Ngapain senyum-senyum? Mentertawakan aku ya. Begitu besoknya ketemu nggak senyum, kok nggak senyum? Sombongnya. Jadi negatif terus. Itu akibat kurang sentuhan. Sentuhan fisik, sentuhan jiwa begitu ya. Dengan menyampaikan keindahan akhlak Nabi dan sebagainya itu nggak dapat begitu, berat betul. Nah sekarang ini intinya bagaimana cara mengajari anak-anak agar mencintai Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama ini hanya dua sih. Satu, memberikan teladan yang baik. Yang kedua, ya kita berinteraksi sesuai fase-fase tahap usia. Nah, sebagaimana kemarin bagaimana mencintai Allah juga, usia ini bagaimana caranya, usia antara ini dan ini bagaimana caranya, misalnya. Seperti itu juga. Nah, kita akan mulai yang pertama, yaitu memberikan contoh yang baik, menjadi teladan yang baik. Langkah pertama menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah hendaknya kedua orang tua, ya ini ayah bunda, ini para ayah gitu ya, para ayah ayo melek parenting lah, para ayah ayo peduli lah, bikin forum keayahan gitu. Kedua orang tua terlebih ya, dahulu harus mencintai Rasulullah SAW. Jika orang tua benar-benar mencintai Rasulullah SAW, dengan sendirinya insya Allah anak akan mencintainya tanpa proses yang berat, tanpa susah banget ya, karena anak-anak akan menyaksikan bagaimana orang tuanya mencintai Rasulullah SAW. Kemudian ketika orang tua itu biasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, ya orang tua sekaligus bisa dengan cara menjelaskan alasan kenapa makan dengan tangan kanan nih, karena inilah Rasulullah memerintahkannya demikian. Jadi disebutkan melakukan seperti ini bukan alasan apa, tapi alasannya karena ini perintah dari Allah dan Rasulullah. Terus kenapa begini? Karena Rasulullah. Kenapa begini? Karena Rasulullah. Ini lama-lama kan anak, Masya Allah ya, Rasulullah itu kok apa-apanya dia baik gitu. Jadi anak-anak akan menyerap bagaimana orang tua mengamalkan ya, kecintaan kepada Rasulullah SAW.
sehingga orang tua tidak perlu tenaga ekstra gitu ya untuk mengajari bagaimana mencintai Rasulullah SAW, karena orang tua sudah memberikan contoh teladan. Ini cara yang paling praktis, cara yang lebih mudah untuk mempengaruhi anak. Maka tadi itu harus mencintai dia orang tua dulu, orang tua dulu. Orang tua itu bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di rumah itu akan dilihat oleh anak, dan nanti alasannya karena ini perintah Rasulullah. Tidak masuk akal kan kita menuntut anak-anak kita melakukan sesuatu, mengamalkan amal-amal soleh, sunnah-sunnah Nabi yang kita sendiri tidak melakukan. Ini agak gimana gitu, menyuruh anak-anak melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak melakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat, kamu kerjakan? Kalau nyuruh-nyuruh terus sementara nggak melakukan, anak-anak akan melihat sesuatu, bukan hanya mendengar. Yang paling dominan itu apa yang dilihat oleh anak-anak. Maka ini menjadi satu PR besar, kita membangun harmoni di rumah, suami istri saling mengingatkan amal-amal soleh gitu ya. Coba ketika orang tua sedang sholat malam, anaknya melihat, ya orang tua saya sedang sholat malam, sedang berdoa. Lihat apabila sekolah, pulang sekolah orang tuanya sedang misalnya apa, pokoknya baik ya, bercengkrama, baca Quran dan sebagainya. Ini anak-anak kan terpengaruh. Orang tua baca buku, anak-anak kan senang baca buku. Di rumah kalau nggak ada buku ya piye gitu ya. Berikutnya yang tadi pertama itu memberikan contoh teladan. Ini harga mati bahasanya ya, harga mati. Anak makan tangan kanan, terus di sekolah diajari, di rumah lihat orang tuanya makan dengan minum dengan tangan kiri, bubar lah. Ini contoh-contohnya saja. Nah, terus bisa cari contoh-contoh yang lain itu. Selama ini bagaimana di rumah gitu, apakah orang tua selama ini sudah memang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, bagaimana sholat malamnya gitu. Kadang dikeraskan lah, misalnya baca Qurannya gitu ya, sehingga anak dengar gitu. Bukan toria kepada anak, tapi untuk ya orang tua saya sudah bangun segitu gitu. Berdoa sambil astagfirullahaladzim ya Allah gitu ya, jadikan anak saya anak yang soleh gitu. Kalau itu sampai dengar ya Allah, doakan saya terus gitu. Ada keteladanan, ada sholat malam, ada baca Quran, itu kan menjadi sesuatu yang indah bagi anak-anak itu. Anak-anak melihat itu. Kalau sekolah ada checklist bagaimana adab-adabnya, bagaimana baca Qur'annya gitu ya. Terus orang tuanya checklist tanda tangan, sementara orang tua juga mungkin enggak melakukan gitu. Itu ya akhirnya mungkin melakukan hanya karena checklist itu, enggak ada rohnya, enggak ada teladan yang baik di rumah. Ya enggak istiqomah juga kalau sudah enggak ada checklist begitu. Kadang-kadang ya anak-anak akhirnya meninggalkan itu karena enggak timbul dari kesadaran. Sekarang bagaimana fase-fasenya, mirip-mirip dengan yang kemarin yang kita ulang ya, fase dari 0 sampai 2 tahun, bagaimana agar anak bisa mencintai Rasulullah ya. Maka ketika orang tua itu sambil nanyain gitu ya, bersikir, bersolawat gitu ya, ini udah anak-anak itu sudah terbiasa ya
mendengarkan sholat Nabi gitu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini termasuk sarana untuk bisa memperlancar mencintai Rasulullah ketika nanti sudah dewasa. Bagaimana kita membiasakan sholawat? Diupayakan setiap hari kita bersolawat kepada Nabi di luar sholat. Di luar sholat. Ditambahlah ketika kita ada rangkaian zikir pagi petang itu, maka akan ada sholawat. Bukti cinta. Nah, kalau kita sendiri memang sholawat juga kurang begitu ya. Jangan-jangan kita belum mencintai Rasulullah. Kalau kita belum mencintai Rasulullah, anak-anak kita semakin mencintai atau enggak gitu Pak. Kok kadang-kadang agak kesulitan dalam mendidik, mengarahkan gitu. Karena tidak didorong bahwa ini melakukan sesuatu karena Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang fase 3-6 tahun. Fase usia ini anak sangat senang mendengarkan kisah. Maka jika usia ini tepat, jika kita itu punya waktu untuk membacakan kisah, membacakan buku atau langsung yang kita sudah hafal kisah-kisahnya, menceritakan kepada anak-anak bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ya, utusan Allah yang akan memberitahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya bahasanya sederhana lah ya. Ya, jika mengambil jalan yang baik, insya Allah masuk surga. Jika mengambil jalannya buruk, jadi masuk neraka. Ya, jadi dikisahkan. Saya tidak terlalu saat usia ini, saya agak sedikit terlambat. Saya sudah agak terlambat. Jadi saya menyampaikan sirah gitu istilahnya gitu ya. Di usia anak saya SD gitu istilahnya. Ini kan masih TK. Ya, harusnya TK itu sudah mulai gitu. Nah, saya agak terlambat nih. Saya agak terlambat menyampaikan itu. Alhamdulillah gitu ya, saya menceritakan tentang sirah itu. Sampai akhirnya anak saya sudah SD kan, dia sudah bisa baca. Akhirnya buku Sirah Nabawiyah yang ratusan halaman itu Rohil Maktum ya, Syekh Rahman Al-Mubarak itu terjemahnya itu anak saya sampai membaca tuntas ya, ibaratnya katam bahasanya gitu ya, itu sampai tuntas. Saking penasaran, saya penasaran. Maka ceritakan, maka kalau kita punya buku sirah gitu, ada sirah untuk anak-anak gitu kan, itu bahasanya lebih bagus tuh, memang ada penulis-penulis yang bagus ya. Kita ceritakan. Jadi anak-anak itu terbuka. Alasan apa-apa yang kita lakukan juga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di sini selain berkisah, hal yang tidak kalah penting adalah kita dialog, meminta pendapat pada anak atas apa yang sudah didengar. Tadi apa ya? Sambil kayak mengevaluasi ketika kita menceritakan. Barangkali nanti ada yang keliru, salah pemahaman. Kemudian bisa jadi ditambah ada hadis-hadis pendek itu ketika ya mulam samillah wa qul biyamini wa qul mimma yalik. Kapan menyampaikan hadis ini? Sekaligus bagaimana saat anak makan bersama kita sampaikan adabnya dengan membacakan hadisnya ini. Ketika anak-anak
yang marah. Nah, kita sampaikan juga la taghdab walakal jannah, jangan marah maka surga bagimu. Pendek-pendek begitu, insyaallah. Yang pendek, ya tambah ada kecil. Oh, Rasulullah mengajarin begini, ya ini hadisnya begini. Jadi dibacakan hadis-hadis pendek, ya, sambil menerangkan untuk melakukan amal apa. Alasannya berarti amal itu karena Rasulullah mencontohkan. Berikutnya usia 7-10 tahun. Pada usia ini sangat cocok bagi kita untuk menceritakan sikap-sikap dan kehidupan Rasulullah. Nah, kita cari kisah-kisah yang bisa membuat pengaruh pada jiwa anak. Mungkin sikap Rasulullah terhadap cucu bagaimana teman-teman anak kecil sayangnya, ya. Diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi kami untuk sholat isya dengan menggendong Al Hasan maupun Husain. Lalu Rasulullah SAW maju kemudian meletakkannya dan bertakbir untuk sholat. Waktu itu beliau memanjangkan sujudnya. Kemudian bapak saya melanjutkan ceritanya, maka aku angkat kepalaku, ternyata ada anak kecil yang sedang berada di atas punggung Rasulullah SAW, sedangkan beliau sedang sujud. Saya pun sujud lagi. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, orang-orang pun bertanya, ya Rasulullah, sungguh panjang sekali sujudmu di waktu sholat tadi, sampai kami mengira ada sesuatu yang terjadi atau turun wahyu. Jawab Rasulullah, tidak apa-apa, hanya saja cucuku menunggangiku dan aku tidak ingin tergesa-gesa sampai dia menyelesaikan sendiri keinginannya. Ini kisah ini masyhur, ya, kisah ini masyhur. Jadi anak-anak kecil itu yang didahulukan tentang pusat perasaan. Dia bahagia dulu, belajar sesuatu yang membuat dia bahagia. Sebagaimana ini Hasan sama Husain naik ke punggung, itu dibiarkan, tidak Rasul terbangit sampai dia menyelesaikan sendiri, sampai puas. Kalau pusat perasaannya itu didahulukan, lah inilah cara Rasulullah SAW. Oh demikian ya, senang banget ya sebagai cucunya ya diperlakukan seperti itu, ya. Nah kalau orang tua juga memberikan teladan, kadang begitu, kadang mudah-mudahan, kadang apa, jadi minta tolong segera. Gitu. Anak-anak punya kesan dan sebagainya, gitu. Indah sekali. Sekali lagi ini jangan mengedepankan calistung, gitu ya. Usia-usia kalau sudah usia SD nggak apa-apa, kalau TK terutama seperti itu. Nah kisah ini sudah pas untuk anak-anak yang lebih kecil lagi dan sebagainya. Ada juga mungkin kisah tentang ketika Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian ada Hasan sama Husain berjalan ke arahnya. Tiba-tiba mereka kayak mau jatuh, serta parta Rasulullah SAW langsung turun dari mimbar dan mengangkat keduanya lalu meletakkan di depannya. Seraya bersabda, benar Allah yang mengatakan sesungguhnya harta dan anak-anak kami itu adalah ujian. Karena itulah ketika aku melihat kedua anak kecil ini berjalan kemudian terjatuh, aku tidak bisa menahan diri sehingga aku putus khutbahku dan mengangkat keduanya.
Ketika perlakuan seperti itu juga anak-anak masalah. Nah, ketika orang tua juga memperlakukan seperti itu, anaknya jatuh, matamu, gitu misalnya gitu ya. Anak jatuh malah makanya, tolong gitu misalnya gitu. Diangkat dulu. Gitu. Kisah-kisah ini perlu diceritakan ke anak-anak. Ya, 10 tahun ke bawah ceritakan kisah-kisah seperti ini. Ada juga riwayat Rasulullah SAW mencium Hasan. Dan ketika itu di sampingnya ada Al-Aqra' bin Haris. Maka Al-Aqra' pun berkata, saya punya 10 orang anak dan belum pernah sekalipun mencium seorang pun dari mereka. Spontan Rasulullah SAW memandanginya lalu bersabda, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Tadi saya sampaikan ya harus ada sentuhan, ya dicium pipinya, cium keningnya, diusap-usap, cium tangannya. Gitu. Ini menjadikan anak-anak tumbuh emosinya bagus, tidak overthinking, tidak negative thinking. Kemudian juga ada kisah lain lagi. Rasulullah SAW sangat rendah hati kepada semua anak kecil, terlebih terhadap anak-anaknya sendiri. Beliau sering menggendong Al-Hasan di atas pundaknya, bercanda dan menciumnya. Terkadang Rasulullah SAW menaruh sedikit air yang dingin di mulutnya, kemudian apa sih nyembur-nyembur gitulah ya, bercanda gitu, bercanda. Terhadap cucu demikian, kan cucunya sendiri. Bagaimana Rasulullah punya sikap dengan anak orang lain? Ini sikap Rasulullah terhadap yang lain bisa jadi banyak. Contohnya apa? Anas radhiyallahu anhu berkata, belum pernah aku sholat di belakang seorang imam yang lebih pendek, tidak pula lebih panjang sholatnya daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu sholatnya pernah pendek banget, pernah sholat panjang. Maka jika mendengar tangisan anak kecil langsung memendekkannya karena takut ibunya terganggu. Nah, ini kan responnya sedang sholat aja, sambil milih suratan yang pendek agar orang tuanya khusyuk. Nah, itu anakku nangis, wah keroncalan bahasanya sini ya. Ada hadis yang senada, ketika aku sudah berdiri untuk sholat dan ingin memanjangkannya, tiba-tiba aku dengar tangisan anak kecil, maka aku percepat sholatku karena aku tahu betapa kasihan ibunya dengan tangisan ini. Tindakan Rasulullah SAW dalam satu hadis, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah sholat zuhur bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai, beliau kembali ke rumah bersamaku. Tiba-tiba ada orang anak menyambutnya. Dia pun mengusap-usap pipi mereka satu persatu. Kemudian mengusap-usap pipiku dan aku mendapati tangannya tersedingin atau mencium aroma dari tangan seakan-akan dikeluarkan dari botol-botol minyak wangi. Sedemikian tuh tadi sentuhannya, usap pipi, usap punggung, itu menyenangkan sekali. Nah, sikap-sikap seperti ini kalau diteladankan dan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, diceritakan juga kalau Rasulullah itu begitu. Usianya bagaimana lagi memberi hadiah pada anak-anak?
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada sekelompok orang apabila melihat buah yang keluar pertama kali dari sebuah batang pohon, mereka selalu membawa kepada Rasulullah SAW. Setelah mengambilnya, beliau berdoa, ya Allah, berkailah buah-buah kami ini, dan bagi kota Madinah kami ini berkailah dalam takaran kami. Kemudian beliau memanggil anak paling kecil yang dilihatnya, lalu memberikan buah itu. Dia berikan hadiah buah, doakan dulu, dan ini untuk kamu. Perhatian sama anak-anak, di anak-anak juga akan senang. Anak, oh mungkin ya Rasulullah itu ya, masya Allah ya sama anak kecil ya. Kemudian pesan Rasulullah SAW tentang kemudian anak-anak perempuan saat orang Arab Jahiliyah menganggap anak perempuan sebagai siam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan kemudian bersabar atas keruwetan bengkoknya anak perempuan, kesusahan dan kesenangan mereka, dia masuk surga. Lalu seorang laki-laki bertanya, kalau 2 anak perempuan bagaimana ya Rasulullah? Walaupun 2 orang, yang lain bertanya, kalau 1 orang jawabnya 1 orang juga. Artinya kalau punya anak perempuan dirawat, tugasnya sampai kapan? Sampai anak perempuan ini menikah, ini dapat kemuliaan orang tua, maka bisa dapat surga. Ini daya dorong nih. Ya, kalau kita punya anak perempuan itu tidak diurus, ada khusus ya. Secara umum ngurusi anak-anak pahalanya luar biasa. Tapi ini anak perempuan ini karena dulu zaman jahiliyah itu selalu kadang dibunuh. Kemudian keramahan juga terhadap orang lain pembantu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau selalu memanggilnya wahai anakku, wahai Anas, Anas kecil. Anas bercerita, aku telah menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Demi Allah, selama itu beliau tidak pernah mengatakan kepadaku, tidak pula menanyakan mengapa engkau kerjakan perbuatan ini, atau mengatakan sudahkah engkau kerjakan ini. Sedemikiannya, kalau ini diketahui oleh orang tua juga akan melakukan anak-anak dengan baik. Dan anak-anak dikisahkan dengan hadis ini, maka akan semakin mencintai Rasulullah SAW. Nah, nggak serius-serius, Rasulullah juga pernah mengadakan perlombaan untuk anak-anak dalam rangka mengembangkan daya intelijensi. Ya. Samurah dan Rafi radhiyallahu anhuma pernah adu gulat di hadapan Rasulullah SAW di saat mereka ingin berperang melawan orang-orang musyrik, tetapi Rasulullah menolak mereka karena mereka masih kecil. Kemudian para sahabat merekomendasikan Samurah karena dia lebih pandai memanah, maka Rasulullah pun membolehkan. Namun Rafi yang berkata lalu dia mampu mengalahkan Samurah dalam bergulat, maksudnya dia lebih kuat dari Samurah meskipun dia tidak pandai memanah, maka Rasulullah menyuruh Rafi untuk bergulat bersama Samurah. Lalu keduanya bergulat dan Rafi pun mampu mengalahkannya. Setelah itu barulah Rasulullah mengizinkan mereka ikut bergulat.
mau ikut jihad, kalau sini lomba-lomba mungkin lari, kalau ini lomba pengen ikut dibukut, oh saya kan bisa mana, oke kalau begitu, oh, dia kalah sama saya kok Rasulullah, oh yaudah. Kemudian bagaimana kasih saya Rasulullah terhadap binatang? Seekor unta dinaiki Aisyah radhiyallahu anha untuk menjenekkannya. Dia pun menariknya ke sana kemari sehingga unta itu menjadi kepayahan. Maka Rasul berkata padanya, lemah lembutlah engkau wahai Aisyah. Rasulullah juga memerintahkan misalnya nyembelih ayam harus tajam pesonya, harus tidak di hadapan ayam-ayam lain dan sebagainya. Ini dengan pembantu, dengan cucu, dengan hewan. Anak-anak kalau sebaik itu sih, Nabi kita. Bismillah, berdoa. Kalau mampu ya, maka kita ajak anak-anak kita untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa umroh gitu ya. Nanti disampaikan itu dia sudah meninggal, perjuangannya begitu ya, dijaga oleh Allah makamnya, dan disiarkan oleh seluruh dunia gitu. Untuk menumbuhkan cintaan seperti itu ya, mudah-mudahan ya ini pun sedang menjadi kerentaknya hati kami gitu ya. Semoga tahun depan bisa umrohnya bersama anak-anak gitu. Misalnya lebih-lebih kita menjelaskan kalau kamu nanti umroh sama Abi sama Umi ya, ini sebagai bentuk apa sih, hadiah atas prestasinya dia, dalam artian bukan akademik toh ya, karena akhlaknya yang baik selama ini mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan sebagainya ya, pengaruhnya akan lebih tertanam soalnya. Ya, dan ini akan membantu supaya anak-anak berusaha melakukan hal-hal yang menyebabkan dia memperoleh hadiah itu, berusaha untuk jadi akhlaknya baik. Kan ada sisi-sisi tambahannya, nanti naik pesawat ke sini dan sebagainya. Bismillah. Ya, bismillah. Kemudian fase 10 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, pada usia seperti ini kita bisa menceritakan kepada anak-anak secara tidak langsung tentang akhlak dan tentang akhlak Rasulullah SAW. Kita bisa mengisahkan saat keluarga berkumpul untuk makan bersama. Bisa juga hal ini dengan memutar kaset-kaset dalam mobil atau ya video atau apa gitu ya, dilihatkan tentang cinta Nabi atau buku-buku apa gitu ya, yang secara tidak langsung ya sambil jalan. Nah, ini anak saya kesini ya, kita berikan buku-buku tentang
sirah Nabi untuk anak-anak, sampai akhirnya dia membaca sirah Nabi yang bukan bahasa anak-anak ya, bahasa orang gede gitu. Nah ini dari fase-fase ini ya, dari fase-fase seperti itu bisa disimpulkan apa itu, yaitu bagaimana agar anak-anak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan cara keteladanan. Yang kedua, berkisah. Dari hampir semua urutan apa tadi itu, urutan umur gitu, keteladanan. Karena orang tua di rumah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, saat ada dialog masuk, inilah Nabi ini melakukan ini karena Rasulullah SAW mengerjakannya, ingin nanti masuk surga bersama Rasulullah karena kita mencintai Rasulullah SAW. Kemudian sambil berkisah penting, maka harus ada waktu bersama anak-anak berkisah. Ini masih panjang, saya akan kisahkan tentang bagaimana Rasulullah SAW, ya keberaniannya, akhlaknya dan sebagainya. Ini sebagai bekal untuk para ayah, para bunda gitu ya, untuk berbagi pengalaman kepada anak-anaknya gitu ya. Sebelum saya banyak pertanyaan, masih ada saya mau sampaikan dulu. Usia 14 tahun ya, sudah di atas balik misalnya ya, 14 tahun ke atas. Pada usia ini sangat tepat bila orang tua mengadakan perlombaan pada liburan misalnya dengan teman-teman dari keluarga, tetangga, bikin komunitas. Misalnya bikin karya tulis misalnya gitu, tentang menceritakan Rasulullah SAW, atau untuk apa sih namanya, anak-anak yang gantian yang berkisah gitu ya, perlombaan anak-anak menceritakan tentang apa, bagaimana sih kondisi masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ya, bagaimana pasukan bergajah ya, ayah ibunya Rasulullah, kelahiran Nabi, masa kecilnya dengan teman-temannya, masa mudanya pernikahan sama Khadijah, hubungan Nabi dengan anak-anaknya, hubungan Nabi dengan sahabat-sahabatnya, dipilih untuk berkisah ya. Kemarin itu ya Santiago balik ikut lomba, ada lomba Al-Quran, ada lomba cerdas Islam gitu ya. Itu situ ada pidato macam-macam itu. Nah itu memang itu usia pas untuk ikut seperti itu ya, ada keberanian dan sebagainya. Nah dibayangkan nih para bunda di sini kan punya anak-anak yang mungkin seusia barangkali atau cucu gitu. Kapan lah bikin acara begitu? Kami dulu di Tegal itu memang ada komunitas ya, ada komunitas homeschooling bareng gitu ya. Apa namanya, grup HSMN gitu, homeschooling Muslim Nusantara, tapi yang area Tegal kumpul apa gitu, nanti lomba apa dan sebagainya sambil sharing gitu, anak-anak juga ketemu sama teman-teman yang lain dan sebagainya gitu. Kami melakukan itu dulu ya, pas saat di Tegal itu kita ada komunitas. Dan saya sebenarnya sedang mau membangun komunitas dengan ada family harmony itu, setiap bulan ada kajian-kajian di rumah, nanti mereka saling kenal dan sebagainya. Kita lama-lama akan membangun komunitas insya Allah ya, komunitas keluarga harmoni itu insya Allah ya. Terus ini kita akan mulai jawab pertanyaan. Ini saya tadi di HP ini ada kertas. Apakah ini pertanyaan untuk yang hari ini atau pertanyaan dulu, karena amplopnya itu sudah
apa memiliki, tapi kita baca aja ya. Apa bagaimana tips biar bisa ridho dengan apa yang Allah takdirkan, itu pasti yang terbaik buat hambanya. Dan bagaimana seorang muslim menyikapi setiap ujian dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pertanyaan yang memang ditujukan ke saya ya lewat amplop yang apa ini di sini, karena di bawah HP yang rekaman ya. Suatu ketika Luqman Al-Hakim mengisahkan, membahas teori tentang ridho, tapi sepertinya tidak bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya mengajak anaknya, ayo nak ketemu dengan seorang yang alim di sana, nabi atau orang alim di sana gitu ya. Akhirnya melakukan satu perjalanan. Nah, sesampai di satu tempat itu melihat ada asap, ada hijau gitu ya, kayaknya ini di sana ada kehidupan nih. Dah, kita istirahat dulu karena udah capek. Insya Allah sebentar lagi kita sudah akan dekat memasuki satu desa. Ketika turun dari kendaraan, anaknya Luqman Al-Hakim ini nginjek tulang sampai tulangnya itu nembus kakinya anaknya. Orang tuanya sedikit terkejut dan sebagainya. Kemudian si anak ini, bukankah ayah yang menceritakan, yang mengajari saya ridho? Dia sempat panik ya, tapi anaknya malah tenang begitu. Kemudian dari arah yang berlawanan ya datang penunggang kuda, kendaraan gitu di situ ya. Terus bertanya, apakah engkau Luqman Al-Hakim? Ya, saya Luqman, dan orang-orang memberikan julukan saya Al-Hakim. Apakah tadi anakmu mengatakan begini? Iya. Kaget Luqman, kok yang dikatakan anak untuk ridho, kok penunggang kuda ini yang jauh tadinya nggak ada di situ kok tahu gitu. Ya, aku ini malaikat yang diutus ya, karena di satu desa sana ada terjadi diazab apa ada musibah gitu ya. Kemudian penduduk langit itu kalau sampai Luqman ke sana sama anaknya, nanti Luqman akan ikut binasa. Ya, sampai bahasanya musyawarah. Maka dia bikin bagaimana caranya berhenti, tertusuk tulang. Nah, akhirnya tambah sadar bahwa ketika tidak ketusuk tulang dan melanjutkan perjalanan, maka akan binasa. Oh, inilah itu. Kadang-kadang kita tidak tahu next di depan kita itu apa. Insya Allah itu lebih baik. Satu, itu tak ceritakan. Ternyata akhirnya baru paham bahwa ternyata di depan ini kalau saya tidak ketusuk dengan tulang ini, maka efeknya akan lebih buruk lagi. Gitu. Ya, yang kedua, ini beberapa kali saya ceritakan nih, ayah bunda. Ketika orang itu mendapatkan satu paket, biasanya kalau dikasih permen, kalau tidak ada bungkusnya maka tidak mau. Walaupun yang ngasih permen itu ada orang yang sangat dihormati, misalnya ustadz atau siapa, itu nggak mau. Tapi kalau ada bungkusnya mau, walaupun nanti setelah itu juga ustadznya silakan dimakan atau dibuka bungkusnya. Umumnya begitu. Umumnya ketika kita mau dapatkan kado yang indah, kado yang spesial, itu dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kadang kita kurang suka. Tapi harus melewati itu dulu. Harus melewati itu dulu. Dan harus menerima. Istilahnya sama dengan menerima bungkus permen. Kalau sesuatu yang sepertinya tidak enak menurut pandangan kita menerima ini, Allah sedang menyiapkan episode yang indah next di depan kita yang memang kita nggak tahu, yang memang kita tidak tahu. Banyak kejadian-kejadian yang Allah menghalangi kita dibikin jatuh, dibikin apa gitu ya. Tapi ternyata Allah sedang menghindarkan kita dari sesuatu yang lebih buruk dan seterusnya.
Ini contohnya ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana seorang muslim mensikapi setiap ujian dan nikmat yang diberikan Allah? Ya itulah hebatnya seorang muslim. Kalau ada ujian yang sabar itu, kalau ada nikmat ya bersyukur. Itu setiap muslim menyikapinya seperti itu. Dan pahalanya besar ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Boleh dikatakan bahwa dari ayat ini kita akan mensyukuri musibah. Kita akan mensyukuri musibah. Dan kemarin ketika kakak kami meninggal hari kemarin dimakamkan itu ada satu dari masih Lilik yang mewakili keluarga untuk menyampaikan bahwa kita harus menyatukan dua hal yang sebenarnya tidak yang bertentangan. Ya apa itu? Kesedihan dan ridho. Sedih tapi aku ridho dengan sedih itu gitu. Apa itu? Karena kehilangan orang yang disayangi dan sebagainya. Artinya ketika ada satu hal yang nggak enak nih, Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ini, benar-benar akan kami uji kalian semua dengan apa? Kelaparan, ketakutan, kehilangan orang yang dicintai, tidak ada buah-buahan dan sebagainya. Itu berita-berita yang nggak enak tuh. Tapi kemudian Allah menyampaikan lanjutannya, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Loh, itu kalimat sebelumnya itu nggak enak-enak. Tapi kalau disampaikan berikanlah kabar gembira, berarti harus disyukuri. Kepada siapa? Tapi kepada orang yang sabar. Nah, saya dapat kajiannya dari Ustaz Firanda, ujian musibah itu tidak akan dapat pahala kecuali respon kita sabar. Lebih-lebih bisa ridho dan bersyukur. Kalau enggak dapat pahala. Maka mensikapinya harus dapat sabar. Nah, sabarnya bagaimana? Ketika ada ujian begitu, kalimat pertamanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bisa seperti itu, Allah menyampaikan ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Yang demikian itu maka Allah akan memberikan sholawatnya, memberikan rahmatnya. Sholawat itu bagaimana? Ya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu mengatakan adalah kemuliaan, ada ampunan, ada keberkahan, ada kasih sayang, dan diulang lagi warahmah, kasih sayang diulang lagi untuk menegaskan bahwa kasih sayang Allah banyak seperti itu. Kemudian dalam ayat lain, fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudian bersama. Maka ketika ada hal yang nggak enak itu sikapi berarti bersama yang saya hadapi ini, yang saya alami ini, takdir ini, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang indah. Maka sampaikan ketika saya terapi, ya Allah berat, ya Allah sakit, ya Allah saya mengalami ini, ya Allah teriris-iris hati saya, ya Allah, tapi saya ridho, ya Allah, saya ridho atas takdirmu ini, ya Allah, supaya kita dapat pahala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan yang sampaikan sini ya. Yang kedua, ada pertanyaan, ketika orang tua memutuskan hanya memiliki satu anak, apakah dampak untuk anak tunggal tersebut? Ya, ini kalau ada pertimbangan apa? Kalau pertimbangannya ya ini harus tak rinci ya. Ada pertimbangan kesehatan bagaimana misalnya gitu ya. Pertimbangan kesehatan ya nggak apa-apa gitu, nyatanya mungkin bisa bahaya misalnya, berarti nggak apa-apa. Dampaknya gimana? Ya sebenarnya hampir nggak ada dampak asal dididik dengan baik. Satu anak dimanja terus ya nggak bagus, dua anak dimanja semua ya nggak bagus, satu anak dikasar-kasarin juga nggak bagus. Asal dididik dengan baik ya baik, nanti kita dapat investasi. Hanya saja kalau memang kalau termasuk wanita penghuni surga, salah satunya yang kemarin saya share di Harmonika Bunda itu yang memiliki banyak anak, gitu. Yang memiliki banyak anak, diupayakan seperti itu. Dan Rasul juga, aku bangga dengan umatku, ya karena banyaknya umatku. Nah, tapi juga jangan hanya sekedar banyaknya kuantitas,
tapi kualitasnya juga dididik dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau banyak gitu nggak dididik, ya nggak diperhatikan kesehatannya, fisiknya dan sebagainya, akhirnya malah wah kayak ya, ngaji tapi anaknya terus misalnya gitu, malah jadi gitu. Jadi kalau anak tunggal ya ada yang tidak baik, ada yang baik, itu bukan karena anak tunggalnya tapi karena proses pendidikan. Ya, proses pendidikan. Umumnya karena ini anak satu-satunya, itu secara umum mahal, jadinya dimanja umumnya gitu ya. Nah, ini yang nanti akan dampak yang tidak baiknya seperti itu nih. Wallahu alam bishawab. Ini pertanyaan cuma satu yang dititipkan sama Ummu Nisa. Ini materi tentang mencintai Rasulullah masih belum selesai, tapi kita cukupkan hari ini. Besok kita akan juga lagi, kita akan menceritakan tentang Rasul sedikit ya, supaya jadi bekal para ayah, para bunda untuk nanti bersama anak-anak kisah-kisah inspiratif terhadap Rasulullah SAW. Karena kalau sudah mencintai Rasulullah itu nanti akan dimudahkan jalannya ya, mentaati Rasul gitu ya. Wallahu a'lam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.